Hai rekan calon guru penggerak angkatan 4, kita memasuki koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh saya, Giri Rahayuningsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri, dengan fasilitator Bapak Jasman, PP Ibu Retno Wahyu Wulandari. Filosofi Pratap Triloka, khususnya ing ngarsa Song Tulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan usaha keras atau karsa sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karsa. Dan pada akhirnya, guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Triloka Tutwuri Handayani. Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang terlihat kecil di permukaan air, tetapi bagian yang besar di alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi baik dalam diri kita, siswa kita, maupun rekan sejawat. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal, apalagi ini akan dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Karena dengan coaching ini akan membuat kita lebih efisien dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses pengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah bujukan moral atau dilema etika, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral, yang artinya benar lawan salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar lawan benar.
Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas seorang guru akan mengambil keputusan sesuai nilai-nilai kebenaran. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, serta nyaman. Kondisi ini adalah kondisi yang kita inginkan. Maka, untuk melakukan perubahan, diperlukan sebuah pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tidak dapat dibangun secara singkat, namun ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif secara terus-menerus agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta tujuan sekolah, maka akan mencapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan dan warga sekolah. Merdeka belajar merupakan tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar artinya siswa bebas untuk mencapai kodratnya sebagai manusia dalam mengembangkan potensi, bakat, serta minatnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaan yang sesuai dengan potensi yang ia miliki. Maka, keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Sebagaimana petani yang menyemaikan benih untuk mendapatkan hasil panen yang paling baik. Sehingga setiap keputusan yang guru ambil akan berpengaruh pada masa depan murid. Maka keputusan yang akan dibuat guru haruslah berpihak kepada murid. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul yang sudah saya pelajari dan keterkaitan dengan modul sebelumnya adalah sebagai guru yang merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan rekan sejawat di lingkungan sekolah, maka diharapkan mampu memiliki sikap among berdasarkan pratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembang dan menjadi modeling bagi lingkungan. Selain itu, kemampuan guru dalam mengambil keputusan didasari oleh kemampuannya dalam melaksanakan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid dan sekolah. Selain itu, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral,
sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi tercapainya merdeka belajar. Demikian koneksi materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan calon guru penggerak maupun rekan-rekan guru di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.